Hampir tidak ada hari yang terlewat tanpa membaca, mendengar, dan melihat berita dari media massa, baik media cetak, elektronik, maupun media baru yaitu media sosial. Semua berita dan informasi itu dapat kita terima berkat jasa para wartawan atau jurnalis yang merangkum kejadian di seluruh dunia dan menyampaikan pada kita. Sebenarnya ada banyak informasi yang beredar melalui media, baik itu televisi, radio, media cetak, bahkan media sosial dan internet. Dari kamu membuka mata sampai bahkan sekalipun ingin tidur kembali, informasi tersebut terus kamu dapatkan setiap saat, seperti itu. Itu yang perlu dipahami oleh jurnalis pemula. Di dalam sebuah media, ujung tombak daripada media itu adalah jurnalis bekerja keras untuk bagaimana mengharuskan mendapatkan informasi yang akurat atau mendapatkan pesan yang relevan dan komprehensif serta terencana sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat atau publik untuk disampaikan kepada masyarakat lain, seperti itu. Itu tugas daripada jurnalis. Adapun jurnalis itu bisa dikatakan adalah seseorang yang dimana kesehariannya mencari berbagai informasi dari dia bertanya kepada orang lain. Setelah itu dia mencari informasi dari sebuah kejadian. Contoh daripada kejadian itu, dia mempunyai tugas pokok dan fungsinya dari kejadian kebakaran, dari jumpa pers dari kepolisian, setelah itu misal juga bahkan dari gubernur, wali kota, bahkan presiden sekalipun. Nah, dari beberapa peristiwa dari kejadian tersebut, jurnalis setelah itu menuliskan atau bahkan khususnya reporter memberitahu kepada masyarakat dari media televisi untuk menyampaikan apa yang dia sampaikan, seperti itu. Nah, itu daripada tupoksi tugas jurnalis. Dalam perkembangan jurnalistik di Indonesia itu terbagi dalam 3 periode. Yang pertama itu ada jurnalistik kolonial, yang kedua jurnalistik Tionghoa, dan yang ketiga jurnalistik nasional. Di dalam jurnalistik kolonial itu dalam perkembangannya terjadi pada awal abad ke-18, di mana media cetak pertama itu adanya surat kabar, seperti itu. Terus yang kedua jurnalistik Tionghoa. Dalam masa perkembangan jurnalistik Tionghoa, yaitu memiliki tujuan untuk mempersatu dan mempererat, khususnya masyarakat Tionghoa, dengan media cetaknya juga yaitu surat kabar. Setelah itu adanya jurnalistik nasional. Nah, yang kita kenal sekarang, bapak jurnalistik nasional yaitu Tirto Adi Suryo mendirikan sebuah media cetak yang bernama Medan Priai, dengan tujuan untuk bisa dibaca oleh semua kalangan, baik pada saat itu dikatakan kalangan pribumi, dikatakan kalangan Indo, dan bahkan kalangan Eropa sekalipun, seperti itu. Nah, di situ mulailah tercetus jurnalistik nasional. Nah, dalam perkembangan jurnalistik nasional ternyata memiliki peran besar atau dampak besar dalam sejarah bangsa Indonesia atau sejarah berdirinya negara Indonesia, seperti itu. Kiat-kiat dalam jurnalistik bagi
pemula atau teman-teman sekalian, bahwa yang pertama itu kita harus selalu melatih kemampuan kita untuk menulis. Setidaknya menulis jurnal atau bahkan menulis diary sekalipun, seperti itu. Tujuannya untuk kita selalu terampil dalam menulis. Terus yang kedua, kita selalu membawa kamera. Kenapa dikatakan seperti itu? Bahkan kamera HP sekalipun. Karena dalam setiap kejadian kita tidak tahu. Dalam setiap momen kita tidak tahu apa yang terjadi atau apa peristiwa yang terjadi. Nah, itu kenapa kita selalu dianjurkan untuk membawa kamera, setidaknya kamera HP. Terus yang ketiga, kiat-kiat dalam menjadi jurnalistik. Kita harus selalu menyiapkan catatan dan alat tulis. Nah, seperti dengan fungsi kamera tadi, kita tidak pernah tahu peristiwa atau kejadian yang terjadi di saat kita berada pada saat itu. Sehingga misal ada kebakaran sekalipun, ada misal di dalam daerah pegunungan langsung terjadi longsor, kita bisa langsung mencatat apa penyebabnya, apa yang melatar belakangi peristiwa itu terjadi, apa yang melatar belakangi kondisi di sekitar itu terjadi, seperti itu. Sehingga kita langsung mencatat, kita langsung menulis. Dan pendukungnya kita harus selalu membawa alat tulis. Terus kiat-kiat yang keempat, kita selalu berkeinginan untuk bertemu banyak orang. Kita harus selalu mempunyai kesukaan untuk bermitra dan berrelasi kepada banyak orang. Karena kita harus selalu ingin tahu, kita harus selalu, apalagi peristiwa yang terjadi, entah dari narasumber kita, ya kan, atau peristiwa tadi, kita selalu ingin memiliki pengetahuan dari orang yang mengalami peristiwa tersebut atau orang yang mengalami kejadian tersebut, seperti itu. Nah, itu kiat-kiat jurnalistik yang keempat. Terus kiat-kiat jurnalistik yang kelima, itu teman-teman dalam melakukan hasil wawancara, setelah itu kita menulis, mencatat hasil wawancara itu, kita harus selalu merujuk dari hasil wawancara. Karena kenapa? Jangan sampai kita mengarang, jangan sampai kita mengada-ngada, jangan sampai jurnalis itu berbohong terhadap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari narasumbernya. Sehingga kita harus selalu merujuk terhadap hasil wawancara. Kita harus memastikan informasi ini benar-benar akurat, seperti itu. Informasi ini betul-betul relevansi dan komprehensif terhadap peristiwa yang terjadi, sehingga layak dibaca oleh masyarakat. Terus kiat-kiat jurnalistik yang keenam, yaitu kita memperbanyak perbendaharaan kata, atau bisa dibilang baca, dan baca. Karena di dalam menulis atau menyampaikan opini yang nanti dimediakan atau diterbitkan oleh sebuah media, itu harus semenarik mungkin kita tulis apa judul berita, apa kepala berita, teras berita, isi berita, sampai penutup berita. Itu masyarakat harus kita inginkan bahwa tulisan kita ini betul-betul layak untuk dibaca oleh masyarakat, betul-betul masyarakat mencari tulisan daripada reporter si A, reporter si B, seperti itu. Sehingga kita harus memperbanyak perbendaharaan kata, sehingga kita menarik, membuat tulisan semenarik mungkin, seperti itu. Kelebihan daripada jurnalistik itu, yang pertama, kita menjadi saksi sejarah. Kenapa dikatakan seperti itu? Kita tahu lebih dulu daripada orang-orang yang lain, daripada khalayak yang lain. Kita lebih tahu lebih dulu, dan setelah itu kita sampaikan kepada masyarakat apa peristiwa yang terjadi. Misal konferensi pers, misal di dalam wabah yang beredar saat ini, itu berapa orang yang positif, berapa orang yang PDP, ODP, dan lain sebagainya, berapa orang yang sembuh. Nah, itu kita selalu cepat tangkap di setiap daerah-daerah yang kita tinggali, yang di setiap daerah yang kita melakukan sebuah momen penulisan peristiwa
momen penulisan kejadian seperti itu. Nah, itu merupakan kelebihan daripada jurnalis. Kita menjadi saksi sejarah, kita lebih tahu lebih dulu seperti itu. Terus yang kedua, bahwa jurnalis itu memiliki kelebihan bertemu banyak orang. Karena kenapa dikatakan bertemu banyak orang? Kita selalu mendapatkan relasi yang baru, mitra yang baru. Nah, kita setiap harinya ingin mencari sebuah peristiwa, ingin mencari sebuah kejadian dengan narasumber yang kita wawancarai, dengan orang-orang yang kita ajak ngobrol seperti itu, dengan orang-orang yang kita ajak ingin berdiskusi, bertukar pikiran, bertukar pendapat. Nah, dari pikirannya, dari pendapatnya kita tulis, apakah itu peristiwa atau hal-hal yang baru, kejadian-kejadian yang baru. Nah, kita harus selalu memiliki kesukaan untuk bertemu banyak orang. Nah, itu kelebihan daripada jurnalis, kita mempunyai banyak relasi seperti itu. Terus yang ketiga, kita bisa berbicara atau ngobrol di setiap kalangan. Misal di kalangan rendah kita berbicara tentang dengan maksudnya petani, nelayan, tukang becak sekalipun, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan kelebihan daripada jurnalistik. Dan kalangan tinggi sekalipun kita bisa berbicara dengan menteri, kita bisa berbicara dengan gubernur, kita bisa berbicara dengan wali kota, bahkan presiden. Kita makan dengan presiden sekalipun itu bisa, karena kita selalu jumpa pers, kita selalu tujuannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, itu merupakan kelebihan daripada jurnalis seperti itu. Terus yang keempat, kelebihan daripada jurnalis yang keempat, yaitu kita selalu merasakan tempat-tempat yang baru, tempat-tempat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, seperti itu. Sehingga kita memiliki banyak pengalaman daripada tempat-tempat yang kita datangi. Nah, itu merupakan berbagai komponen daripada kelebihan jurnalis, seperti itu. Untuk menjadi jurnalis profesional, tentunya kita harus mempunyai dua pikiran. Yang pertama, kita harus selalu menerapkan tulisan-tulisan kita, opini-opini kita dalam sebuah media, dalam berbagai media sekalipun. Terus yang kedua, kita harus selalu follow up. Kita harus selalu mengoreksi, merevisi tulisan-tulisan kita, atau selalu saling bertanya kepada jurnalis-jurnalis yang handal, kepada jurnalis-jurnalis yang sudah berpengalaman. Nah, itu merupakan komponen daripada bagaimana kita menjadi jurnalis profesional, seperti itu.